Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan makalah kami. Izin untuk share screen, saya yang akan share screen. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Saya perbesar ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tahapan Pemeriksaan Persidangan, Mediasi, Eksepsi, Jawaban, dan Gugatan Rekonvensi, serta Gugatan Intervensi. Di mana kami kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Saya sendiri, Astri Ari Febrianti dengan NIM 21 10 10 200 800. Dan yang kedua adalah Krian. Bisa memperkenalkan diri, Mas Krian? Baik, saya atas nama Krian Putra Jayadaci, NIM 21 10 10 20 02 47. Selanjutnya, Silakan Natalia. Perkenalkan, nama saya Natalia Hermin, NIM 21 10 10 20 944. Baik, selanjutnya Ahmad Baihaqi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi, NIM saya 21 10 10 200 400. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mempermulai presentasi kami yang akan kami bagi nanti, sehingga kami semua akan berkesempatan untuk presentasi di semua slide ini. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjut saja langsung ke yang pertama tentang latar belakang. Pengadilan agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman itu memiliki tugas pokok, yaitu untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, di mana ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, termasuk di dalamnya untuk menyelesaikan perkara volunter yang dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tersebut. Serta pengadilan agama hanya menerima pengajuan gugatan atau permohonan bagi orang-orang yang beragama Islam saja. Nah, ini adalah tahapan pemeriksaan persidangan menurut hukum acara peradilan agama, di mana di sini yang pertama adalah dimulai dari sidang pertama di pengadilan agama, kemudian proses pemeriksaan perkara, kemudian pada proses pemeriksaan perkara tersebut terdiri dari pencabutan dan perubahan gugatan, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban eksepsi dan rekonvensi serta intervensi, serta replik, duplik, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat, pemeriksaan saksi ahli, pemeriksaan setempat, dan membuat kesimpulan. Serta terakhir dilakukannya penetapan atau putusan. Dan sehingga terbuatlah isi putusan yang dikeluarkan oleh peradilan agama. Di sini kami kelompok 1 hanya akan membahas bagian mediasi, jawaban gugatan, eksepsi, kemudian rekonvensi dan intervensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh mediasi yang akan dipresentasikan oleh Krian. Silakan Mas Krian. baik, kami juga dari kelompok 1 tadi telah membahas dari tahapan-tahapannya. Sekarang kita akan masuk yaitu mediasi. Mediasi dalam hal ini telah diatur menurut Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa mediasi itu merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan membuka dan akses yang lebih luas kepada para pihak
untuk memperoleh penyelesaian yang secara memuaskan dan berkeadilan. Di sini juga ada pun tahapan-tahapan proses mediasi, yaitu ada 6 bagian. Yang pertama, dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati masing-masing pihak dan menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Yang kedua, dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Selanjutnya yang ketiga, ada proses mediasi yang berlangsung paling lama 40 hari kerja lamanya sejak mediator dipilih oleh pihak atau yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Bagian nomor 4-nya, atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari. Sedangkan nomor 5-nya di sini ada jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu jika diperlukan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. Sekarang kita masuk pada eksepsi. Di sini juga kami menyimpulkan bahwa ada beberapa bagian, yaitu pengertian eksepsi. Eksepsi itu adalah jawaban tergugat yang tidak dapat atau yang tidak mengenal pokok perkara. Yang kedua, eksepsi itu adalah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh seseorang terdakwa disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan. Selanjutnya, eksepsi itu berupa bantahan terhadap pokok perkara di dalam konteks hukum acara, di dalam proses hukum acara memiliki makna yang sama, yaitu sebuah tangkisan atau bantahan atau objection. Terima kasih Mas Krian atas presentasinya. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Natalia. Silakan Natalia. Oke, saya lanjut tentang jawaban gugatan. Jawaban tergugat meliputi beberapa hal. Yang pertama, jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut eksepsi atau tangkisan. Yang kedua, jawaban yang mengenai pokok perkara. Jawaban mengenai pokok perkara berupa pengakuan, bantahan, dan reverte. Penyampaian jawaban bukanlah suatu kewajiban tergugat di persidangan, melainkan adalah hak tergugat. Ditinjau dari teori dari praktik, pada dasarnya jawaban berisi penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran dalil gugatan penggugat. Jawaban atau yang dikenal dengan istilah bantahan terhadap pokok perkara atau fair, word, dan principal atau material adalah tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Dapat juga berarti yang pertama jawaban tergugat mengenai pokok perkara, yang kedua bantahan yang langsung ditujukan tergugat terhadap pokok perkara. Jawaban yang ketiga terhadap gugatan dibuat dengan tertulis, sebagaimana yang diatur dalam pasal 121 ayat 2 Herjain Inlands Reglement atau HIR yang berbunyi, ketika memanggil yang digugat,
Maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan dengan memberitahukan kepada bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat. Yang berikut gugatan intervensi. Gugat rekonvensi adalah gugatan balasan yang diajukan oleh tergugat asli atau penggugat dalam rekonvensi. Yang digugat adalah penggugat asli atau tergugat dalam rekonvensi dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka. Gugat balik atau gugat dalam rekonvensi diatur dalam pasal 132A dan pasal 132 atau B HIR. Tujuan diperbolehkan mengajukan gugatan balasan atas gugatan penggugat ada berapa? Sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan. Yang kedua, mempermudah prosedur. Yang ketiga, menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, menetralisir tuntutan konvensi. Yang kelima, acara pembuktian dapat disederhanakan. Dan yang keenam, menghemat biaya. Beberapa syarat gugat rekonvensi diajukan di muka persidangan pengadilan agama. Yang pertama, gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama oleh tergugat, baik tertulis maupun dengan lisan. Dan yang kedua, tidak dapat diajukan dalam tingkat banding bila dalam tingkat pertama tidak diajukan. Dan yang ketiga, penyusunan gugatan rekonvensi sama dengan gugatan konvensi. Terima kasih Natalia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Baihaqi. Silakan Mas Baihaqi. Baik, terima kasih. Gugatan intervensi adalah diatur dalam RP pasal 279 sampai dengan pasal 282. Gugatan intervensi adalah suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan melibatkan diri dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung antara kedua pihak yang berperkara. Tusenkom atau menengahi, yang disebut dengan menengahi adalah aksi hukum pihak ketiga dalam perkara perdata yang sedang berlangsung dan membela kepentingannya sendiri atau melawan kedua pihak yang sedang berperkara. Syarat-syarat mengajukan Tusenkom adalah: 1. Merupakan tuntutan hak. 2. Adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung. 3. Kepentingan tersebut harus ada hubungannya dengan pokok perkara yang sedang berlangsung. 4. Kepentingan mana untuk mencegah kerugian atau mempertahankan hak pihak ketiga. Pogging atau menengahi, yang disebut dengan pogging yaitu suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan memasuki perkara perdata yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat untuk bersama-sama tergugat untuk menghadapi penggugat. Syarat-syarat untuk mengajukan pogging adalah: yang pertama, merupakan tuntutan hak. 2. Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya dengan jalan berpihak kepada tergugat. 3. Kepentingan tersebut haruslah ada hubungannya dengan pokok perkara yang sedang berlangsung. Perbedaannya, pogging dengan Tusenkom adalah keberpihakannya ditujukan langsung kepada pihak tergugat. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, peradilan agama adalah kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan agama guna menegakkan hukum di Indonesia dan keadilan jujur dan terpercaya berdasarkan kewenangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2. Kedua, hukum acara peradilan agama berfungsi untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata Islam material apabila dilanggar. Yang ketiga, hukum acara peradilan agama adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara orang-orang atau badan pribadi yang beragama Islam mempertahankan dan melaksanakan hak-haknya di peradilan agama. Demikian.
Terima kasih Mas Bayhaki atas presentasinya. Sekian presentasi dari kami, teman-teman. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Untuk makalah lebih jelasnya akan kami share di grup dan juga PPT-nya. Teman-teman kelompok 1, saya izin stop share ya. Sebelumnya mungkin Baik. yang terakhir kita capture foto dulu. Siapa tahu diperlukan sebelum recordnya kita hentikan. Di foto dulu ya. 1, 2, 3. Bentar. Oke, sudah. Terima kasih Oke. teman-teman. Saya Terima kasih, Bu. stop ya share-nya, recordnya ya.